Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zain Al-Farizi di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan Anda di rumah sehat-sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan semua pemimpin-pemimpin kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pada hari ini akan membahas soal ada pada zaman, ya saya ingatkan dulu, pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima, yang keenam ya, beliau mencetuskan ada beberapa target pembangunan ke depan, masa panjang ya, masa depan. Satu ada yang namanya zona ZEE. ZEE ini ada dua di Indonesia. ZEE itu adalah zona ekonomi eksklusif. Satu di Pulau Natuna dan satu lagi ada di timur Indonesia, yaitu di Pulau Maluku. Yang kedua adalah KEK. Nah, yang KEK ini yaitu kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan ekonomi khusus ini hampir itu ada yang mewakilinya. Dan yang menarik di sini, di Pulau Sulawesi ada dua provinsi dan kota yang menjadi KEK, kawasan ekonomi khusus. Salah satunya adalah Kota Palu. Kota Palu dicetuskan menjadi kawasan ekonomi khusus pada tahun 2018 dan sudah dimulai pembangunannya di masa Presiden SBY. Akan tetapi yang timbul pertanyaan di benak kita, saudara, sampai hari ini, apakah KEK Palu ini sudah berkembang seperti KEK yang ada di daerah-daerah lain, seperti di Danau Toba, apalagi Mandalika, ya kan, kawasan NTB dan sekitarnya. Semua mereka itu sudah membenahi semua infrastruktur dengan melobi pemimpin-pemimpin yang ada di pusat, baik DPR RI-nya sampai pada menteri dan presidennya. Hari ini Gubernur Sulawesi Tengah, semenjak beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, sepertinya belum memberikan informasi baru terkait dengan kawasan ekonomi khusus Kota Palu. Dan juga Wali Kota Palu yang baru. Nah, ini harus digenjot sebenarnya. Bagaimana mungkin kawasan yang sudah ditetapkan beberapa tahun yang silam oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini masih mandek pembangunannya? Ini ada apa sebenarnya? Karena di KEK Palu itu ada beberapa hal penting yang harus dicatat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur pertanian. Jadi kawasan ekonomi khusus daerah Kota Palu itu yang akan dibangun infrastruktur daripada pertaniannya itu kawasan penyangga seperti Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Kemudian ada kawasan industrial, kawasan industri yang meliputi mulai dari Kelurahan Tondo Layana sampai pada Kelurahan Talise, kemudian sampai pada Morowali. Hari ini dibangun smelter besar di Provinsi Kendari atau di Kota Kendari. Saya belum dengar, kita belum dengar, kita belum dengar sampai hari ini apakah smelter itu bisa dibangun di Kota Palu. Yaitu smelter soal
eh, pembuatan apa ya, timah, ya kan, yang produksinya yang lagi ada di Morowali. Nah ini harus berpikir seluruh pemimpin yang ada di Sulawesi Tengah, karena saya ulangi bahwa di kawasan ekonomi khusus yang sudah dicetuskan itu ada pertanian, ada pertanian, perkebunan dan perikanan, kemudian ada pariwisata, kemudian ada yang namanya pariwisata ini berupa hiburan-hiburan dan lain-lainnya, termasuk pengembangan yang namanya sarana prasarana olahraga dan lain-lain yang seperti para layang itu yang harus dibangun oleh pemerintah. Infrastrukturnya seperti apa? Akan tetapi dari 2019 pasca bencana Pasigala, Palu, Sigi dan Donggala, pencapaian pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Tengah itu sangat lambat sebenarnya. Karena di jalan Palu Bangga saja itu pembangunan jalan yang kemarin itu sampai hari ini belum selesai. Padahal itu sudah dimasukkan dalam tahap rehab rekon. Sampai hari ini coba lihat Anda lewat jalan di Binanga. Hampir saya live dulu ketika ada salah seorang ina-ina dan om-om jatuh akibat jalan yang tidak layak dilewati. Dan hari ini sudah diaspal, akan tetapi aspalnya juga dipotong-potong, pemirsa. Di mana sebenarnya letak kesalahannya ini? Apakah memang seperti itu perencanaannya? Kenapa tidak matang perencanaan itu? Maaf pemirsa, kita hanya ingin membahas itu. Baik, terkait dengan soal perkembangan ekonomi kawasan ekonomi khusus Kota Palu, ada beberapa pencetus groundbreaking yang sampai hari ini belum terlihat pembangunannya, walaupun sudah dicetuskan untuk dimulai pembangunannya, seperti Masjid Agung yang sudah diganti bukan lagi Masjid Agung Palu, tetapi Masjid Agung Sulawesi Tengah. Kemudian jembatan Penulele 4 yang juga sudah dimulai pembangunannya, tapi masih seperti kayak lambat begini, tidak seperti proyek-proyek yang lain di daerah lain. Ini ada apa sebenarnya, ya kan? Jadi kita sebagai masyarakat ini menantikan progres pembangunan di kawasan ekonomi khusus ini lebih cepat, ya kan? Mana suara Ahmad Ali, mana suara Gubernur Sulteng, Pak Rusdi Mastura, Om Cudi, di mana Komiu, mana mereka-mereka yang mengatasnamakan tokoh-tokoh Sulawesi Tengah? Kemana? Kenapa semua diam dikala kita ingin membutuhkan seorang yang betul-betul dalam progres pembangunan Sulawesi Tengah ini, seperti Kota Palu sebagai barometer Sulawesi Tengah itu seperti biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa, ya kan? Tidak seperti di Danau Toba atau di Padang Pariaman, ya kan? Itu zona kawasan ekonomi khusus. Tidak seperti di Bitung. Di Bitung sudah dibangun tol yang sangat panjang sampai di pelabuhan, ya kan? Dan masih banyak hotel-hotel yang akan terbangun di sana, dan juga tempat-tempat pariwisata. Semua ada banyak orang berinvestasi di sana. Nah, investasi penting juga untuk Kota Palu. Bagaimana promosi-promosi yang dilakukan. Kemudian jangan sampai kita investasi yang di kawasan zona KEK khusus Kota Palu ini, kawasan ekonomi khusus Kota Palu, itu sepertinya melayang ke Morowali, ya kan? Morowali tempat
pabrik daripada biji besi dan nikel, ataupun pembangunan smelter di beberapa tempat, salah satunya nanti kemungkinan di Kendari dan juga ada di Makassar. Tapi saya belum dengar smelter itu dibangun di Kota Palu. Apa Kota Palu berdiam diri? Tidak ada gerakan untuk melobi pemerintah pusat bagaimana smelter itu bisa dibangun di Kota Palu untuk agar supaya orang-orang Kota Palu juga mendapatkan pemasukan dan bisa bekerja di sana. Ya. Kita banyak kehilangan investasi sebenarnya di kawasan ekonomi khusus ini. Semoga Wali Kota Palu bisa mendengar atau bisa menonton video yang saya upload ini. Mudah-mudahan semua yang berkepentingan di Sigi, Kota Palu dan Donggala dan seluruh provinsi Sulawesi Tengah ini bisa mendengarkan percakapan ini, dan mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Saya bukan sampai menyinggung perasaan, bukan sampai di sana, tapi kita mengajak kembali, membangunkan kembali ekonomi khusus yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah habis jabatan Bapak Presiden Jokowi yang kedua. Kita seperti lambat dalam menyongsong, ya kan, menjemput bola. Yang katanya Ahmad Ali adalah seorang tokoh Sulawesi Tengah, mampu memperjuangkan untuk, akan tetapi mandek, Kota Palu lambat bergerak. Apakah ini kesalahan wali kota, saudara? Apakah ini juga kesalahan daripada gubernurnya? Ini kenapa dibiarkan? Sudah ada program khusus kawasan ekonomi khusus Kota Palu, tapi masih lambat pergerakannya. Tidak seperti Mandalika, tidak seperti Danau Toba, tidak seperti Bitung. Ini kenapa, saudara? Saya hanya ingin membangunkan suasana baru ini, agar semua orang bisa berpikir, oh ternyata ada seperti itu. Iya ada, iya kan? Kemana? Apakah hanya apa yang dibangun itu? Jembatan apa? Penyeberangan apa? Jembatan apa yang di kelurahan Talise itu? Apakah hanya itu? Tidak ada yang lain. Itu pembangunan biasa. Karena itu melalui jalan pabrik, truk-truk, tronton dan lain-lain sebagainya terlalu banyak lewat di jalan umum, dia harus dibuatkan jalan khusus. Iya, itu soal biasa. Tapi hal yang luar biasa mana dari pemimpin-pemimpin kita ini? Sungguh sangat disayangkan. Presiden Jokowi sudah mau habis masa jabatannya, tapi kita tidak mampu melobi itu. Baik, pemirsa, saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, mudah-mudahan apa keluhan-keluhan saya ini bisa dipecahkan oleh pemikir-pemikir yang ada di Kota Palu, yang ada di Kabupaten Sigi, yang ada di Kabupaten Donggala dan Parigi Motong, serta yang ada di Sulawesi Tengah. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah hati nurani saya. Mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Terima kasih banyak. Demikian keluhan pribadi Zain Al-Farizi terkait zona ekonomi eksklusif, zona kawasan, bukan zona, kawasan ekonomi khusus daerah Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi buah-buah pemikiran kita, ada ide-ide gagasan kita untuk disumbangkan pada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan kawasan ekonomi khusus daerah Kota Palu dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, tabe-tabe, songgom puase. Semoga saya selalu orang Sulawesi Tengah dan Indonesia maju ke depan. Semangat para pemimpin. Kalau Komio tidak semangat, kita yang semangat. Kita dorong Komio. Baik, terima kasih banyak. Salam
persaudaraan, salam kebangsaan, dan salam solidaritas anak bangsa, salam kepemudaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.